Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tanpa terasa yang sudah menjadi rutinitas kita, bersama-sama kita berkumpul di dalam majalis zikir ini, di dalam majalis ta'lim ini, di dalam majalisul khair ini, yang sebagaimana bersama-sama kita mengikuti, kita menjalani apa yang telah dibawakan, apa yang telah diberikan, disampaikan oleh uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadisnya baginda Nabi menyatakan talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi yang namanya kita menggali, mencari, menuntut ilmunya Allah itu diwajibkan bagi siapa? Bagi mereka, tiap muslim. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu kata An-Nabi, al-ilmu bita'allumi. Dikatakan ilmu itu dengan dipelajari, bukan dikatakan ilmu itu seperti apa yang dikatakan di dalam satu syair, laukana nurul ilm yudraku bil muna maka nafil bariyati jahilun. Ada satu syair di dalam satu kitab dikatakan laukana, seandainya cahaya ilmu itu bisa didapatkan dengan cara berkhayal atau bisa didapatkan dengan cara menghayal, maka nafil bariyati jahilun, maka tidak akan ada, katanya, maka tidak akan ada manusia atau orang yang bodoh di muka bumi ini. Akan tetapi ilmu bukan seperti itu. Ilmu itu dengan kita pelajari. Alhamdulillah, ini tanpa terasa beberapa bulan yang lalu sudah menjadi adat istiadatnya, wabil khusus di Indonesia. Apabila dakhala Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, kita adakan tawakuf, ya, tawakuf yang sifatnya itu sementara. Ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat al-afiat. Selanjutnya kami akan melanjutkan ta'lim kita. Dikatakan dari kitab Ar-Risalatul Jami'at, bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum. Beberapa bulan yang akan melewati itu semua, dan tidak cukup sampai di sirat, tidak cukup sampai di sirat, sampai di jembatan saja, akan tetapi nanti ada hud, ada telaga, dan begitu juga nanti ada mizan, yaitu berupa timbangan dan seterusnya. Kita akan melanjutkan. Dikatakan wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzal haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun. Dikatakan, dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkan adalah hakun, yaitu benar.
Sebagaimana kalau kita ketahui Al-Quran ini merupakan wahyunya Allah. Al-Quran ini merupakan wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kami teringat dulu di masa hidupnya bagaimana guru kami, murabbi kami, Al-Habib Hasan ibn Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, Allahu yarhamuhu. Itu beliau mengatakan, dikatakan nazaral Quran ibadah. Katanya kita baru melihat Al-Quran, baru melihat isi kandung Al-Quran itu dikatakan ibadah. Sekarang saya mau tanya, kalau dikatakan nazaral Quran ibadah, kita baru melihat Al-Quran, isi kandung Al-Quran aja ibadah. Yang namanya ibadah itu Allah memberikan ajar tidak? Allah memberikan ganjaran tidak berupa pahala? Ya pastinya. Kalau ibadah ya pastinya kita dapat ajar, dapat ganjaran yaitu berupa pahala. Jadi dikatakan seperti itu, nazaral Quran ibadah. Melihat isi kandung Al-Quran itu merupakan ibadah. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini merupakan wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi yang harus kita utamakan itu diantaranya kalau kita ketahui di dalam sumber-sumber hukum Islam itu ada arba'atu aqsam. Di dalam sumber hukum Islam itu ada arba'atu aqsam, ada 4 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat Al-Qiyas. Tapi yang lebih diutamakan terlebih dahulu Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini sebagai rujukan kita. Kalau kita ketahui orang berbicara hadis, hadis itu aqwal wa af'alun Nabi. Hadis itu merupakan perkataan dan perbuatannya Nabi. Hadis, terkadang orang ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ada juga yang mengatakan hadis itu qawi. Ada orang yang mengatakan hadis itu lemah, ada yang mengatakan hadis itu kuat. Akan tetapi kalau Al-Quran tidak bisa. Al-Quran itu sudah menjadi rujukan kita. Bahkan bukan hanya dijadikan rujukan, Al-Quran pun patut kita imani pula. Jadi kalau kita nih bermusyawarah atau ada segala macam permasalahan, perdebatan yang di situ mengkaitkan dengan Al-Quran, kalau sudah Al-Quran, shadaqallahul azim. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Ya, itu merupakan kalam Allah. Apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, apa yang Allah serukan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada istilahnya Al-Quran itu dhaif, tidak ada istilahnya Al-Quran itu qawi. Tapi kalau hadis kadang-kadang masih ada. Ada yang mengatakan, oh hadis itu lemah, hadis itu kuat. Tapi kalau kita berbicara Al-Quran tidak bisa. Al-Quran ini patut, yang patut nggak bisa. Kalau Allah sudah menyatakan seperti ini ya patut kita ikuti. Dan tidak bisa dirubah. Ini Al-Quran. Kenapa? Itulah dikatakan Quran itu merupakan wahyunya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Tapi yang harus kita jadikan rujukan, yang patut kita jadikan sandaran itu Al-Quran. Maaf kalau kita lihat sekarang kebanyakan orang ini banyak terbalik. Ya, saya tidak mengatakan kalau kita mengamalkan al-adhkar, kita mengamalkan zikir, mengamalkan al-aurat, mengamalkan wirid, mengamalkan berbagai macam bacaan itu bagus, bukan tidak bagus. Tapi terkadang zaman sekarang ini orang banyak terbalik. Ya,
Kadang-kadang zikirnya getol, dia baca segala macam, ya, tapi kadang-kadang Qur'annya nggak dibaca. Nah, ini yang kita sayangkan. Seharusnya yang lebih kita utamakan itu Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kalau orang mau mengamalkan Wirdul Latif, orang mau mengamalkan Hizbun Nasr, orang mau mengamalkan Hizbul Bahar, orang mau mengamalkan Ratibul Haddad, orang mau mengamalkan Wirdus Sakran, dipersilahkan. Tapi ingat, sebelum kita mengamalkan itu semua, kita utamakan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kalau sekarang orang kebanyakan seperti itu, ya, zikirnya luar biasa, ya. Terbalik, ya, bukan saya katakan zikir tersebut tidak bagus, tapi akan tetapi Al-Qur'annya dong kita utamakan. Ya, dulu kita di Hadramut, di kota Tarim itu, sampai guru kita berpesan, katanya al-aqal paling sedikit katanya dalam sehari baca Al-Qur'an itu 1 juz, ya. Jadi Quran tuh jangan ditinggalkan, ya. Jangan Wirdul Latifnya baca, semuanya baca, Qur'annya nggak pernah dibaca. Jangan, Quran dulu yang kita utamakan, ya. Kayak sekarang orang juga banyak syiar tablik akbar, perayaan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau apapun, ya. Tapi maaf sekarang kadang-kadang majelis semacam ini aja udah yang namanya orang hadir itu juga beda jamaahnya, ya. Saya teringat dulu orang tua kami di masa hidupnya Allah yarham Al-Habib Syekh Ibn Ali bin Saleh Al-Jufri. Dulu saya punya abah selalu berpesan kepada kami, ya waladi, wahai anak saya, wahai anakku, utamakan yang namanya pengajian itu utama dari segala-galanya. Jadi pengajian itu lebih diutamakan dari segala-galanya. Saya teringat, insya Allah Ustadz Ali Ridho, Ustadz Rohadi, keluarga almarhum Haji Dumro juga tahu. Dulu orang tua kami kalau ada orang mengundang acara maulid, terus jamnya berbarengan sama jam taklimnya, itu taklimnya nggak diliburin, tetap taklimnya berlanjut. Bahkan taklim dulu, baru setelah itu hadir maulid, ya. Cuman zaman sekarang kadang-kadang syiar tablik akbar luar biasa di mana-mana, ya. Acara peringatan maulid, acara apapun, kadang-kadang taklimnya nggak ada. Ini yang kita sayangkan. Jadi yang harus kita galakkan lagi ini sekarang yaitu ta'lim, belajar, ya. Jadi untuk kita pengajian ini yang harus lebih kita utamakan, ya. Jadi seperti itu, ya. Dan diantaranya Al-Quran ini ada keutamaannya. Orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan, yang berpegang dengan Al-Quran, bahkan nanti di ma'sar, ini nanti kita dikumpulkan nih di akhirat di ma'sar, yang memberikan mendapatkan syafaat itu bukan hanya sholawat, bahkan Al-Quran sekalipun. Makanya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah tahaddus bin ni'mah. Akhina Ustadz Ali Ridho juga saya selalu ikuti itu. Di sini ada majelisnya, bahkan saya juga ikut masuk ke dalam grupnya. Nama grupnya Sahabat Mengaji, ya. Ini Sahabat Mengaji ini Ustadz Ali Ridho ini yang beliau utamakan, ya, itu Quran. Jadi belajar Quran, baca Quran, ya. Karena kenapa? Kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi Quran yang harus kita utamakan, ya. Jadi kalau seandainya Ustadz Ali Ridho ini dia buka majelis di depan rumahnya, Sahabat Mengaji, kenapa kok Quran yang lebih diutamakan? Karena memang Quran ini memang tadi apa yang kami sampaikan sudah menjadikan rujukan kita, sudah menjadi rujukan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Jadi dikatakan wa annal Quran, dan sesungguhnya Al-Quran, wa jami'a kutubillahil munazzalati,
dan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkan hakun, yaitu benar. Jadi kalau sudah bicara benar ini kan kembali ke iman. Ya, ini subhanallah, ini keajaiban kebesarannya Allah. Jadi kalau orang dikatakan berulang kali kami menyampaikan, orang kalau seandainya dikatakan dia Islam, ya, beragama Islam, belum tentu dia beriman. Tapi manusia kalau sudah dikatakan dia beriman, sudah pasti dia beragama Islam. Jadi ini maksud kalau dikatakan hakun, ya, apa yang telah Allah turunkan, ya, berikut dengan Al-Quran, kitab-kitab Allah yang lainnya, itu hak, ya. Hak itu maksudnya kita harus mempercayai akan adanya kitab tersebut. Bahkan dikatakan yaitu Al-Quran itu firman Allah yang membacanya termasuk bagian dari ibadah, dan dibuat, ya, dan dibuat tantangan oleh Allah kepada siapa yang bisa menandingi, ya. Bayangkan, sampai dijelaskan dari dalam ini kitab, dibuat Allah membuat tantangan. Allah membuat tantangan dikatakan kepada siapa yang bisa menandingi surat yang terpendek darinya. Ya, jadi nggak usah bicara surat yang panjangnya dulu. Yang pendeknya itu dijadikan tantangan oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Seperti apa yang tadi kami sampaikan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa orang mengatakan, oh Quran itu apa, kalamullah itu dhaif. Nggak bisa. Kalau Quran itu sudah hak, sudah benar. Jadi apa yang telah Allah turunkan itu benar. Bahkan dijelaskan, ditambahkan di dalam kitab ini, Quran itu Allah menjadikan sebagai tantangan, ya, tantangan. Karena kalau sudah kita merajuk ke Al-Quran, itu sudah tidak bisa ditandingi, tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Bahkan siapapun mereka, bahkan An-Nabi sekalipun, Nabi Muhammad itu Al-Quran itu diturunkan kepadanya. Wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian wal malaikah, dan para malaikat-malaikatnya, ya, bahwa hakun, dan itu benar. Kenapa dikatakan hak? Ini kembali ke keimanan kita, kembali ke imannya kita. Jadi kalau dikatakan iman itu atas yaitu kita percaya, kita mempercayai. Jadi kita percaya itu dengan apa? Dengan apa yang telah Allah turunkan Al-Qur'annya dan kitab-kitab lainnya, berikut al-malaika dan para malaikatnya, fahuwa hakun, dan itu adalah benar. Ya, benar itu maksudnya bagaimana? Yaitu kita meyakini, kita percaya kalau itu benar. Bahkan ditambahkan, dijelaskan, ya, di dalam ini kitab diantaranya definisi pengertian malaikat itu apa? Dikatakan malaikat itu makhluk yang berbentuk cahaya. Mereka diciptakan Allah dari cahaya. Mereka dapat terlihat dalam bentuk yang mulia. Itu malaikat. Ya. Jadi ada farak bainahuma, ada perbedaan di antara keduanya, antara al-insan dengan al-malaika. Antara manusia dengan malaikat itu ada farak, ada perbedaan bainahuma di antara keduanya. Jadi kalau kita ini manusia nih, Allah menciptakan kita itu kan dari tanah. Tapi kalau malaikat beda lagi. Malaikat itu makhluk Allah, makhluk yang mulia, bahkan diciptakannya itu dari cahaya. Dan dari setiap malaikat itu ada job desk. Kalau istilahnya orang kerja begitu. Orang kalau kerja di satu perusahaan, di kantor manapun, setiap karyawan itu kan ada job desk. Ada kerjaannya masing-masing. Begitu juga dengan para malaikat nih. Para malaikat nih, Allah memberikan job desk kepada mereka. Apa di antaranya kita tahu semua.
ada malaikat yang menjaga pintu surga, ada malaikat yang menjaga pintu neraka, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada dan seterusnya. Malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat keburukan, semuanya diberikan job desk oleh Allah. Ya, makanya dikatakan malaikat itu makhluk yang mulia, bukannya manusia tidak mulia. Manusia juga mulia, tapi ada farak, ada perbedaan di antara keduanya. Ya, ada perbedaan di antara keduanya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau kita diciptakan dari tanah. Ya, jadi dikatakan makhluk yang berbentuk cahaya, mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka dapat terlihat dalam bentuk yang mulia. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kita kan manusia, al-insan ini, kita makan tidak? Makan. Kita minum tidak? Minum. Kita tidur tidak? Tidur. Ya, bahkan manusia ada yang berbuat maksiat, ada manusia itu yang melakukan maksiat, tapi kalau malaikat tidak. Ya, malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak tidur, bahkan malaikat itu tidak bermaksiat. Ya, jadi dikatakan seperti itu, dan tidak bermaksiat kepada Allah atas apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, serta patuh dan mengerjakan segala tugas mereka. Ini malaikat ya. Jadi kalau Allah menyatakan di dalam Al-Qur'annya, ini kita sebagai manusia nih, kita sebagai insan, Allah menyatakan ati Allah wa atiur Rasul, agar kita ini taat kepada Allah dan Rasul. Ya, yaitu Allah menurunkan juga, tidak cukup sampai di taat. Ya, taat dengan takwa beda. Kalau taat itu amalu kulli khair. Kalau taat itu semua amal yang baik itu taat. Tapi kalau takwa, kita menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau malaikat itu tidak ada bermaksiat, ya, dia terus beribadah kepada Allah, dia terus berzikir kepada Allah, dan juga diberikan job desk oleh Allah. Tiap para malaikat seperti itu. Kemudian wal jannatu haqqun, ya, dan setelah malaikatnya Allah, surga. Surga itu benar. Jadi dengan adanya surga itu benar. Nah, surga ini diperuntukkan untuk siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Kalau Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepadaku, katanya Allah. Nah, kita kalau untuk mendapatkan surganya Allah dengan apa? Yaitu dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan pun kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ya, jadi semuanya benar. Kalau sudah dikatakan semua benar, berarti kita harus meyakini. Kita harus meyakini dengan adanya surganya Allah, dengan adanya Qur'annya Allah, dengan adanya malaikat-malaikatnya Allah. Ya, termasuk kita nih manusia. Kita nih manusia, kita diciptakan atas dasar Allah. Jadi dengan apa yang telah Allah turunkan itu benar. Kata benar di sini maksudnya bagaimana? Yaitu harus kita imani. Kalau dikatakan hakun benar, berarti benar itu apa? Kita mempercayai. Percayanya kita dari mana? Dari al-iman. Makanya berulang kali kami menyampaikan, orang manusia ini dikatakan beriman sudah pasti dia Islam. Tapi maaf, manusia dikatakan beragama Islam belum tentu dia beriman. Ya, sekarang kalau kita lihat banyak yang mengatasnamakan dirinya beragama Islam, akan tetapi apa? Dia masih tidak tunaikan perintahnya Allah,
bahkan masih dia kerjakan larangan-larangan Allah, ya. Tapi kalau orang dikatakan beriman, kalau sudah beriman kepada Allah, sudah dikatakan dia ini beragama Islam, ya. Jadi seperti itu. Jadi antara iman dengan Islam ini kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Makanya di dalam istilahnya itu, di dalam definisi pengertian Islam itu apa? Ini agama kita nih, Islam ada maknanya, yaitu al-istislam wal inqiyad. Itu Islam, ya. Jadi kita dikatakan beragama Islam ini, makanya di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, Allah yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan ini satu keistimewaan buat kita semua. Allah mentakdirkan kita bisa memeluk ajaran agama Islam, kita bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini satu keistimewaan dari Allah dan patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Makanya di dalam pengertiannya itu dikatakan Islam itu al-istislam wal inqiyad. Itu makna dari Islam itu sendiri, ya. Jadi kita meyakini, kita berpegang nih dengan keimanan kita mengerjakan dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu bisa menjadikan apa? Menjadikan dengan amal ibadah yang kita kerjakan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, yang memang kalau kita tahu wajib ya wajib, tapi jangan sampai kita mengerjakan ibadah. Dulu ada satu makalah, nih ibu-ibunya juga biar tahu. Dulu ada sosok namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini Rabi'atul Adawiyah, satu mar'atus solehah, perempuan yang solehah. Bahkan bukan hanya solehah, mar'atul muti'ah, perempuan yang taat kepada Allah, perempuan yang taatnya luar biasa. Ini Rabi'atul Adawiyah. Itu Rabi'atul Adawiyah mengatakan apa? Seandainya apabila aku ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, maka seakan-akan, kata Rabi'atul Adawiyah, bukan kenikmatan surga yang aku cari, bukan kenikmatan surga yang aku inginkan, akan tetapi yang aku inginkan, aku ingin mencapai itu ridhonya Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah ini, kita minta ridho dulu, ya. Kita berdoa deh kepada Allah, yang kita minta ridho dulu dari Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, insya Allah segala macam hajat, amal ibadah kita diijabah oleh Allah. Itu Rabi'atul Adawiyah, ya. Ini insya Allah yang perempuannya ini, kaum ibu-ibunya nih, bisa menjadikan contoh itu sosok Rabi'atul Adawiyah. Bahkan di masa hidupnya ini, Rabi'atul Adawiyah ini di masa hidupnya itu, dia itu dalam sehari itu bisa menghatamkan Al-Quran itu bisa berkali-kali, ya. Menghatamkan Al-Quran ini Rabi'atul Adawiyah. Bahkan dia sudah mempersiapkan itu liang lahatnya di masa hidupnya, ya. Ini mar'atus solehah, mar'atul muti'ah, perempuan yang solehah, perempuan yang taat kepada Allah, Rabi'atul Adawiyah, ya. Sebelum kami tutup, mari bersama-sama kita membaca istighfar kepada Allah. InsyaAllah dengan kita membaca istighfar ini, segala hajat amal ibadah kita diijabah oleh Allah. Dan kita pun insya Allah di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak lepas dari Al-Quran. Apa yang tadi kami sampaikan, ya, ini banyak kalau yang kita lihat seperti itu. Zikirnya luar biasa, baca wiridnya luar biasa. Memang kita tahu apa yang ada di dalam Wirdul Latif, apa yang ada di dalam Hizbul Bahar, apa yang ada di dalam Hizbun Nasr, apa yang ada di dalam Ratibul Haddad, itu ada keseluruhannya dari Al-Quran. Tapi fal afdal, lebih baik lagi, lebih bagus lagi kita baca Quran.
Jadi kita Qur'annya nih kita utamakan, ya. Jangan wiridnya dulu, Qur'annya dulu kita utamakan. Jadi kita baca Qur'an, baru kita amalkan zikirnya, baru kita amalkan wiridnya. Nah, ini seimbang. Tapi kalau sekarang orang terbalik. Sekarang orang banyak ngamalin zikir, baca rotib, tapi Quran nggak pernah dibaca. Nah, ini sayang, ya. Jangan, akan sia-sia. Quran dulu kita utamakan. Kita pelajari Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ya musahhil sahhil alaina, ya mudabbir dabbir alaina, ya muyassir yassir alaina. Allahumma ansuril islami, Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Palestin, wansur juyushal muwahhidin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para hadirin dan hadirat, sebelum kami tutup saya meminta maaf kalau suara saya ini memang dalam kondisi kurang sehat. Saya minta doa dari para hadirin dan hadirat. Insya Allah saya niatkan dengan kita bersama-sama hadir di dalam majelis ini, keseluruhannya insya Allah bisa menjadi apa? Bisa kita mendapatkan. Kadang orang tidak cukup dengan barakat, tapi dia juga kepingin hasanat. Tidak cukup dengan hasanat, tapi juga menginginkan dengan apa? Allah memberikan afiat. InsyaAllah dengan barakahnya majelis ini, langkah kaki kita, masuknya kita, duduknya kita di dalam majalisul khair ini, kita keseluruhannya akan tergolong seperti apa yang dikatakan yadullah ma'al jamaat. Pertolongannya Allah itu akan diturunkan dengan secara berjamaat. Al-afu minnukum wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.